Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan nomor NIM 20032110046. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak konvensi lahan pertanian. Sebelum itu, mari kita sesama mendengarkan konvensi lahan ini. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang dampak konvensi lahan pertanian. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian konvensi lahan dan alasannya. Pengertian konvensi lahan. Konvensi lahan itu adalah mengalih fungsikan sebuah lahan tertentu menjadi lahan tertentu, seperti mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi sebuah lahan perkebunan ataupun diubah menjadi perumahan. Alasan mengapa memilih lahan pertanian ini dikarenakan kepadatan penduduk dan juga lahan persawahan yang sangat cocok untuk industri dan juga perumahan. Faktor-faktor penyebab konvensi lahan itu terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua faktor internal, yang ketiga yaitu faktor kebijakan pemerintah. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh dinamika pertumbuhan perkotaan, yang kedua demografi, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, yang kedua faktor internal. Dalam faktor internal ini saya merumuskan ada 2 penyebab. Yang pertama itu disebabkan ada dari rendahnya pendapatan para petani, dan yang kedua dari petani sendiri yaitu kurang pemahaman pengolahan lahan pertanian yang jelas. Yang ketiga yaitu faktor kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor kebijakan pemerintah yang kurang tegas atas konvensi lahan pertanian. Yang kedua yaitu adanya hukum yang belum memberikan efek jera kepada para pelanggar konvensi lahan pertanian di Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya itu konvensi atau alih fungsi lahan di Bali, seperti contohnya konvensi alih fungsi lahan yang akan disampaikan oleh ketua komunitas pertanian. Memang kalau dipikir-pikir alih fungsi lahan itu sudah tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa dihindari karena dengan makin meningkatnya populasi daripada penduduk itu tentu butuh infrastruktur. Namun harusnya bisa agak ditekan karena yang terjadi di Bali ini sangat ekstrim sekali. Ya, mungkin karena Bali dianggap daerah pariwisata yang betul-betul menjadikan gula untuk urban datang ke Bali. Rasanya masih banyak sekali lahan-lahan tidur kita yang tidak difungsikan secara optimal. Dan lagi kemudian di Bali itu blueprint untuk tata kelola kota itu kurang bagus. Nah, seperti itu yang telah disampaikan oleh Ketua Wanita Petani di Provinsi di Bali. Selanjutnya yaitu dampak konvensi lahan pertanian. Saya sudah merumuskan di sini terdapat 2 dampak. Yang pertama itu berdampak pada pihak pangan dan petani. Yang kedua itu ada dampak di bidang lainnya seperti geografis ataupun bencana alam seperti itu. Dampak di bidang pangan dan petani itu yang pertama, dalam bidang pertanian akan berdampak dengan menurunnya produksi pangan seperti padi dan juga bahan makanan lainnya seperti bumbu dapur. Ini juga menyebabkan akan terjadinya penurunan produksi atau produksi padi sehingga kekurangan, dan kedua yaitu selain itu akan terjadi berbagai lonjakan harga dari bahan makanan tersebut seperti contohnya padi dan cabai dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pekerjaan pertanian menurun sehingga dengan berkurangnya lahan. Jadi pekerjaan pertanian itu akan tidak ada karena sudah dialihfungsikan atau dikonvensikan lahan pertanian itu terhadap berbagai sektor seperti perumahan, industri dan lain-lain seperti itu. Yang kedua yaitu dampak di bidang lainnya. Dalam dampak di bidang lainnya itu, yang pertama akan terjadi banjir karena konvensi lahan ini yang diubah menjadi pemukiman itu akan menyebabkan air tidak bisa diserap lagi, tidak ada penampungan air di situ.
Yang kedua yaitu perubahan konvensi lahan terhadap pertanian ini menyebabkan polusi udara. Kenapa menyebabkan polusi udara? Karena yang dulunya itu adalah tempat bagus, tempat tidak ada kendaraan lewat, itu akan menyebabkan banyak sekali kendaraan lewat dan banyak sekali, apalagi dibuat menjadi industri seperti itu. Upaya pencegahan konvensi lahan pertanian. Dalam di sini saya ada 3 upaya menurut saya yang akan bisa dilakukan untuk mencegah sedikit konvensi lahan pertanian. Karena mencegah konvensi lahan pertanian ini sangat sulit dengan seiring dengan kepadatan penduduk di Indonesia ini. Yang pertama itu memberikan pemahaman terhadap petani dalam mengolah sawahnya. Jadi harus ada pemahaman dari pemberi pemahaman kepada petani agar petani itu lebih kreatif lagi untuk mengolah lahannya. Yang kedua itu melakukan pembaruan hukum yang jelas. Di sini pemerintah memberikan pembaruan hukum. Sektor pertanian ini harus disupport untuk melakukan sebuah perlindungan hukum atas lahannya seperti itu. Yang ketiga yaitu membuat hukum itu nyata bagi pelanggar konvensi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi jika ada suatu konvensi lahan yang tanda kutip itu tidak jelas atau hanya untuk meraih keuntungan dari pihak investor saja, maka pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada mereka agar mereka memiliki rasa jerah dan tidak mengulang peraturan ini. Jika ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada investor lainnya seperti itu. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang dampak konvensi lahan pertanian ini. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap sebelumnya. Mohon maaf, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.